Kapan kamu akan kembali ke Indonesia, sayang? Kamu bilang kamu akan dijodohkan dengan Lars Andersen kan? Saras mengerutkan keningnya, menatap sang laki-laki yang menjadi pacarnya itu dengan tatapan bingung. Kenapa kamu tanya kayak gitu? Jawab saja, kamu bilang kemarin kamu akan dijodohkan dengan Lars bukan? Sekarang aku sudah mengizinkannya. Dan aku punya rencana bagus untuk kamu. Hah? Saras bertambah bingung ketika kekasihnya itu malah membahas soal perjodohan yang dia ucapkan seminggu yang lalu. Cek, kamu bilang kamu dijodohkan dengan Lars Andersen kan? Dan dari berita yang aku tahu, anak tunggal Tuan Andersen itu mengalami gangguan mental, jadi kamu terima saja perjodohannya tanpa perlu mengorbankan hubungan kita. Lelaki itu idiot. Tidak akan tahu bahkan peduli jika seandainya kamu berselingkuh, Saras. Setelah kamu menikah dengannya nanti, kamu bisa menguras habis harta kekayaannya. Lalu kamu ceraikan dia setelah setengah tahun. Segera bergegas, Saras, kamu harus kembali ke Jakarta dan melangsungkan pernikahan dengan lelaki idiot itu. Ucap Kaizo memerintah, dia bahkan menarik lengan Saras agar terbangun dari posisi duduknya. Saras membeku saat mendengar ucapan dari Kaizo yang tiba-tiba setuju jika dia menikah dengan lelaki idiot itu, padahal sebelumnya dialah yang mengancam Saras untuk membatalkan perjodohannya jika tidak mau kehilangan Kaizo. Kakai, apa yang kamu bilang? Kamu bercanda kan mengatakan hal tadi? Saras bertanya dengan raut wajah tegang. Kamu lihat aku bercanda tidak saat mengatakannya? Tidak sayang, aku serius. Aku baru saja mendapat ide untuk menguras habis harta kekayaannya Andersen melalui anaknya yang idiot itu. Jika kamu menikah, otomatis kekayaan yang dimiliki Lars juga menjadi milik kamu setengahnya. Lama-kelamaan harta yang setengah itu bisa kamu kuasai sepenuhnya. Kaizo berandai-andai dan Saras yang mendengar itu berdecak pelan. Tapi itu tidak mungkin, Kai. Jawab Saras dengan suara kecil. Apa yang tidak mungkin? Itu mungkin saja selama kamu masih dijodohkan dengan Lars. Itu masalahnya, statusku sekarang sudah bukan lagi calon istri Lars. Aku sudah membatalkan perjodohannya, lebih tepatnya aku meminta adikku untuk menggantikanku menikah dengan Lars karena aku tidak mau kehilangan kamu, Kai. Dan dari yang aku dengar kemarin juga saat bertelepon dengan adikku, dia mengatakan jika kemarin adalah hari pernikahannya dengan Lars. Lelaki itu sudah menikah dan itu bukan denganku, Kai. Plak. Bodoh. Dasar gadis bodoh. Kamu menyia-nyiakan tambang uang kita. Kaizo berteriak setelah sebelumnya memberikan sebuah tamparan di wajah Saras. Gadis cantik itu memegangi pipinya yang memerah dengan mata berkaca-kaca dan tubuh gemetar ketakutan. Untuk pertama kalinya dia melihat Kaizo yang marah besar sampai berani menamparkan pipinya seperti tadi. ARG hahaha. Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu harus bisa merebut kembali LARS. Jika kamu tidak mau, aku putuskan. Kaizo berteriak dan setelahnya langsung pergi meninggalkan Saras setelah sebelumnya membanting pintu penginapan. Saras masih terdiam di tempatnya dengan air mata yang mengalir dan tangan yang memegangi pipinya yang memerah. Kenapa? Kenapa Kaizo berubah? Dia memukulku karena aku memutuskan hubungan dengan Lars. Padahal aku melakukan ini karena dirinya juga, aku tidak mau kehilangan Kai. Tapi jika sudah begini, aku harus apa? Tidak mungkin jika aku meminta Lita yang baru menikah 1 hari untuk bercerai dengan Lars. Tapi aku tidak mau kehilangan Kaizo juga, aku harus bagaimana? Gumam gadis itu lirih. Lita memarkirkan motornya tepat di samping beberapa mobil yang dia kenali sebagai mobil milik papanya. Dia menoleh ke belakang untuk memastikan keadaan Lars. Kak Lars, kamu baik-baik sa? Belum sempat Lalita menyelesaikan ucapannya, Lars sudah melompat turun dari atas motor dan berlari mencari tempat sampah untuk membuang isi perutnya. Iya,
lelaki itu untuk pertama kalinya mabuk darat. Awal-awal memang Lars sangat senang karena Lita membawa motor dengan kencang dan keren, namun lama-kelamaan dia merasa mual dan berakhir dengan memuntahkan seluruh isi perutnya saat motor yang dikendarai Lita berhenti. Lita yang panik melihat itu langsung saja menghampiri Lars dan membantu pemuda itu dengan memijat tengkuknya. "Ya ampun, Kak Lars, maafkan aku. Aku kira kakak tidak akan mabuk darat. Maaf ya karena aku membawa motornya terlalu kencang, aku benar-benar minta maaf." Ucap Lita merasa bersalah, apalagi saat melihat mata Lars yang memerah seperti akan menangis karena tersiksa dengan rasa mual yang dia rasakan. "Masih mual, Kak?" Lars mengangguk lesu dan Lita yang tidak tega melihat itu langsung membawa Lars ke dalam pelukannya. Tangannya dengan terampil mengusap kepala Lars. "Maaf ya, sekali lagi maafkan Lita karena sudah buat Kak Lars mabuk seperti ini. Sini Lita bantu pijat ya kepalanya yang pusing." Gadis itu pun mulai memijat kepala Lars dengan lembut. "Tidak apa-apa, kepala Lars hanya pusing sedikit saja. Tapi tadi selu sekali, naik motor besar yang buem." Lita tertawa mendengar perkataan Lars, namun dia lega karena lelaki itu tidak trauma ketika dibonceng olehnya. Dulu saat kepepet dan Raven meminta bonceng padanya saja, setelahnya langsung trauma dan tidak mau dibonceng Lita lagi karena jika Lita sudah membawa motor, maka dunia di sekelilingnya dia abaikan dan hanya fokus pada jalanan dan juga motor yang dikendarainya. Mereka berdua pun akhirnya masuk menuju apartemen milik keduanya yang didapat dari hadiah pernikahan. "Kalian lama banget sampainya. Supirnya nyasar atau bagaimana?" Begitu sampai di lantai apartemen dan masuk ke dalamnya, Lita sudah ditodong dengan pertanyaan oleh Seruni. Gadis itu mengusap belakang lehernya, terkejut bercampur gugup karena tidak menyangka mamanya akan melayangkan pertanyaan seperti itu. Itu. Anu, tadi di jalan macet makanya kita berdua agak lama sampai ke sini." Jawab Lita lalu melirik pada Lars dan dari tatapannya itu dia memohon agar Lars tidak mengatakan yang sesungguhnya. "Lalu kenapa wajah Lars terlihat pucat begitu? Dia mabuk, Dek?" Tubuh Lita menegang seketika saat mendapat pertanyaan seperti itu. "Ma, sudahlah yang penting mereka berdua sudah sampai di sini dengan selamat. Tidak perlu ditanya-tanya seperti itu." Ucap Gunawan melerai acara interogasi dari istrinya itu. "Huf, ya sudah, masuk sini. Mama sudah masak untuk kalian makan malam nanti, tinggal dipanaskan." "Terima kasih, Ma. Mama tidak perlu repot-repot padahal aku kan bisa masak sendiri." Jawab Lita pelan dengan menunduk, dia merasakan gejolak kesedihan saat mendengar mamanya memasak untuknya dan ini mungkin untuk terakhir kalinya Lita memakan masakan mamanya tersebut. "Tidak repot, kami semua pulang dulu ya. Kamu di sini jaga diri, perhatikan juga Lars baik-baik." Lita mengangguk lalu mengantar orang tuanya dan juga orang tua Lars sampai ke depan pintu, yang terakhir keluar adalah Bunda Rani. Wanita itu belum beranjak untuk pergi dan malah menarik pelan tangan Lalita. "Lita sayang, Bunda titip Lars sama kamu ya. Mungkin saat ini Lars masih belum bisa menjadi suami yang baik untuk kamu, Bunda harap kamu sabar dengan sikap dan tingkah laku Lars. Dan satu hal yang mau Bunda bilang sama kamu, Nak, Lars masih bisa sembuh seperti semula. Namun entah itu kapan, Bunda harap kamu masih sabar dan terus berada di sisinya sampai saat itu tiba." Lita mengernyit mendengar ucapan mama mertuanya yang terdengar ambigu, namun dia akhirnya memilih menganggukinya saja. "Kenapa Bunda Rani berkata seperti itu ya? Aneh sekali, tapi kalaupun benar Kak Lars bisa kembali normal, apakah dia akan menceraikanku nanti dan aku akan kembali ke kehidupanku sebelumnya dengan status sebagai janda?" Lita merebahkan tubuhnya di sofa panjang yang sangat empuk itu. Dia pejamkan matanya, berniat untuk istirahat sebentar. "Akak bidadari sedang apa? Akak lelah ya? Tidur di kamar saja."
Lita refleks menoleh pada Lars, matanya yang tadi sempat akan terpejam kini terbuka kembali tanpa merasakan ngantuk. Ya, aku sedikit lelah Kak Lars, tapi tidak mau tidur kok. Aku mau coba sofa empuk ini saja, Kak Lars mau coba juga berbaring di sini. Tawar Lita. Lars yang mendengar itu secara spontan bergantian menatap Lita dan juga sofa yang diduduki gadis itu lalu menggeleng kemudian. Tidak akan muat, jawab Lars pelan yang membuat Lita detik itu juga meledakkan tawanya. Ya sudah begini saja, aku yang bangun dan Kak Lars yang tiduran di sofa ini, bagaimana? Tawar Lita lagi namun Lars menggeleng. Aku mau main saja, akak bidadari. Ucap lelaki itu yang kemudian mendudukkan dirinya di bawah sofa yang Lita duduki. Lita yang penasaran pun menengokkan tubuhnya untuk melihat mainan apa yang dimaksud oleh Lars. Dan dia menemukan lelaki yang tengah mengeluarkan koleksi Lego terbarunya untuk dirakit. Wah Lego. Kak Lars suka mainan itu juga? Tanya Lita. Lars yang fokus pada legonya itu hanya mengangguk singkat tanpa menjawab pertanyaan Lita. Dan gadis itu pun akhirnya hanya terdiam seraya memperhatikan Lars yang tengah merakit mainannya karena dia tidak bisa membantu merakitnya. Tidak pandai dalam hal itu. Dan lama-kelamaan karena terus memperhatikan Lars, mata Lita yang tadi sudah tidak terasa mengantuk itu kembali merasakannya. Matanya memberat dan seiring dengan AC yang menghantarkan hawa dingin ke tubuhnya, mata gadis itu secara perlahan-lahan menutup dan napasnya pun mulai teratur. Dia tertidur di sofa dengan posisi kepala menghadap punggung Lars. Lars yang merasa heran karena tidak ada lagi suara dari arah belakangnya pun lantas menengok ke belakang. Senyum tipis langsung tersungging di wajahnya saat melihat wajah damai Lalita yang tertidur. Dasar bebal, sudah ku bilang untuk tidur di kamar saja. Dia pasti kelelahan makanya bisa ketiduran seperti ini. Gumam Lars seraya mengusap anak rambut Lita yang terjatuh dan menutupi wajahnya. Kemudian Lars terdiam, dia tertarik memandang wajah istrinya yang terlihat begitu damai saat tertidur hingga tanpa Lars sadari tangannya terulur untuk mengusap rambut Lalita. Andai aku tidak tahu soal kamu yang berbohong tentang perasaan kamu padaku, mungkin saat ini aku sudah luluh dan mulai jatuh hati padamu. Tapi sayang, aku mengetahui kebohongan kamu itu hingga aku harus tahu lebih dulu rencana kamu apa, agar aku bisa percaya jika kamu tidak akan mengkhianatiku. Gumam Lars, dia memandang lekat Lita yang tengah tertidur itu. Berdecak saat membayangkan gadis polos di depannya ini adalah gadis yang beberapa saat lalu memboncengnya dengan kecepatan tinggi dengan motor besar. Aku ingin mengenalmu lebih jauh lagi. Semoga apapun niatmu untuk menikah denganku bukanlah niat buruk, karena jujur aku sudah mulai nyaman denganmu. Bisik Lars sangat pelan seraya menggenggam jemari Lita. Dan setelahnya Lars hampir dibuat jantungan saat Lita menggeliat dan menggenggam erat jemari Lars yang tadi menggenggam tangan Lita. Astaga! Untung saja, aku kira kamu terbangun tadi. Lars menghela napas lega, kemudian dia berniat menarik jemarinya perlahan agar tidak membangunkan Lalita yang sedang tertidur itu. Lars berjalan menjauh dari tempat Lalita, kemudian dia mengeluarkan ponsel miliknya yang selama ini dia sembunyikan dari Lalita agar istrinya itu tidak curiga padanya. Begitu handphone tersebut dinyalakan, betapa terkejutnya Lars saat banyaknya notifikasi yang masuk, bahkan ada sekitar 20 panggilan telepon yang tidak terjawab. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah panggilan telepon dari Farzan, sahabatnya dulu semasa SMA hingga kuliah. Ngapain si idol ini nelepon gua? Tumben banget inget punya sahabat kayak gua, Lars menyinyir namun karena panggilan telepon dari Farzan paling banyak hingga 20 panggilan, akhirnya dia memutuskan untuk menelepon ulang. Akhirnya lu nelpon gua balik, Lars. Kenapa 2 hari ini ponsel lu enggak aktif? Dan apa ini? Gua denger lu udah nikah. Yang bener aja Lars, lu nikah sama siapa dan kenapa lu enggak ngasih tahu gua?
Lars sontak menjauhkan sedikit ponselnya dari telinga saat suara Farzan terdengar cukup kencang dari sambungan telepon itu. Rollingan mata dilakukan Lars ketika pertanyaan beruntut keluar dari mulut Farzan. "Serius lu ngomong gini sama gua? Coba ngaca Tuan Farzan si idol terkenal. Kemana aja lu belakangan ini sampai ponsel enggak aktif?" ucap Lars balik menyindir dan terdengar suara kekehan di seberang telepon sana. Pelakunya sudah jelas adalah Farzan. "Ya maaf, lu kan tahu sendiri gua ini idol sibuk. Banyak job belakangan ini jadi gua jarang pegang handphone juga, terus sekalinya pegang handphone gua malah dapat kabar kalau lu udah nikah sama anak temen bokap lu. Tahu dari siapa lu? Siapa lagi kalau bukan Raka? Lu mah enggak pernah inget sama gua sampai-sampai sekelas acara pernikahan aja gua enggak dikasih tahu bahkan diundang. Tega bener sama sahabat sendiri. Kampret emang si Raka ini. Main kasih info soal gua gitu aja. Tapi Zan gua bukan enggak mau ngundang lu, ini pernikahan bersifat rahasia dan gua juga lagi dalam penyamaran. Makanya yang diundang pun enggak terlalu banyak." "Penyamaran? Jangan bilang kalau lu..." "Astaga Lars, kapan lu mau berhenti ditunjukin diri lu yang sebenarnya ke hadapan dunia?" Farzan berujar tidak habis pikir dan Lars menanggapi itu dengan kekehan hambar. "Secepatnya, gua lagi membuktikan satu hal terlebih dahulu. Terserah lu aja deh, omong-omong gua bakal ke Bandung dalam waktu dekat ini. Gua boleh enggak mampir ke rumah lu buat lihat istri lu itu?" "Mau ngapain?" "Enggak boleh, nanti lu malah naksir lagi sama istri gua." Enggak usah mampir pokoknya." "Lah, kenapa gitu? Sekelas Roseanne mantan pacar lu yang sekarang jadi model aja gua kagak naksir. Emang secantik apa sih istriku itu?" Dan ditanya seperti itu, Lars seketika melirik ke belakang di mana Lalita tertidur dengan wajah cantiknya yang terlihat damai. Sangat cantik, dan dia jelas berbeda dengan Roseanne. Dasar bucin. Lars kembali ke tempat di mana Lalita tertidur setelah sebelumnya dia menelpon sahabatnya itu. "Jika aku biarkan Lita seperti ini terus, nanti badannya bisa sakit-sakit. Apa aku pindahkan saja dia ke kamar ya?" Gumam Lars pelan, bimbang namun pada akhirnya dia memutuskan untuk menggendong Lalita ala bridal untuk membawanya ke dalam kamar. Lelaki itu menaruh tubuh Lita yang terasa ringan dalam gendongannya ke atas kasur dengan perlahan. Namun tangan Lita tiba-tiba mengalung di lehernya saat Lars akan beranjak pergi dari atas kasur itu. Lars kira dia akan ketahuan oleh Lita detik itu juga hingga Lars hanya terdiam menjadi patung, namun lelaki itu tunggu hingga beberapa lama tidak terlihat tanda-tanda Lita akan terbangun dari tidurnya. Lars menghela napas, karena ternyata Lita bukan terbangun tapi hanya menggeliat dan menganggap mungkin Lars adalah sebuah guling. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah jarak antara tubuh keduanya yang sangat dekat membuat Lars bisa merasakan napas Lalita yang teratur sedangkan detak jantungnya sendiri berdetak sangat cepat. "Posisi ini tidak baik untukku. Maaf ya Lita, aku terpaksa melepaskannya, aku tidak mau membuat kamu curiga juga jantungku yang terus berdetak cepat saat berada di dekatmu."